Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada jemaat Every Nation Kelapa Gading, Jakarta. Saya begitu bersyukur dan bersukacita atas kesempatan yang diberikan pagi ini untuk dapat memberitakan firman Tuhan dan berkhotbah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Pastor Raswan sebagai Gembala Every Nation Kelapa Gading yang memberi kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nama saya Rivo. Saya adalah pastor sekaligus misionaris kampus di Every Nation Manado. Bersama-sama dengan istri saya Mary, kami melayani dan begitu bersemangat untuk dapat memuridkan the next generation. Hari ini saya akan melanjutkan bagian dari seri khotbah The Gospel Explained, di mana kita akan bersama-sama belajar untuk memahami Injil, sehingga ketika kita memiliki pengertian yang benar tentang Injil, maka cara hidup kita juga akan berubah, dan cara kita melihat keadaan yang kita hadapi hari ini, termasuk bagaimana kita berharap akan hari-hari depan kita, juga akan berubah. Saudara, berapa banyak dari kita yang pernah membeli sesuatu yang merupakan barang bekas atau second hand? Entahkah itu komputer atau laptop, pre-love, fashion stuff, ataupun mobil bekas. Biasanya kita mau membeli benda-benda tersebut karena walaupun barang-barang itu merupakan barang-barang bekas, tetapi nilainya masih tinggi karena seringkali barang-barang itu merupakan barang-barang yang bermerek. Ketika kita membeli barang bekas tersebut, kita memiliki satu ekspektasi tersendiri bahwa benda itu masih sangat layak untuk digunakan dan bisa bermanfaat. Kita sangat yakin akan nilainya yang masih cukup tinggi. Akan tetapi akan tiba masanya di mana pada akhirnya apa yang kita harapkan menjadi tidak sesuai karena kita menemukan adanya cacat atau kekurangan yang tersembunyi dari benda-benda tersebut. Biasanya ketika kita membeli contoh mobil bekas, sebelum menandatangani kwitansi atau perjanjian jual beli, biasanya sales mobil tersebut akan sangat menganjurkan untuk kita membayar asuransi sebagai garansi apabila terjadi gangguan atau kerusakan setelah pembelian. Bahkan sebelum kita keluar dari showroom, kita juga sudah harus siap-siap bila terjadi sedikit masalah atau gangguan, karena kita membeli sesuatu yang bekas yang memiliki resiko gangguan yang cukup tinggi. Dalam hubungan dengan Injil yang menjadi topik utama dalam seri khotbah kali ini, hal ini sangat bertolak belakang sebenarnya. Karena Injil menjanjikan kita akan pengampunan dosa dan kepastian untuk sebuah hubungan dengan Tuhan yang akan bertahan lama hingga kepada kekekalan. Bahwa sekali kita masuk dalam hubungan dengan Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menemukan sebuah dunia yang baru, yang penuh dengan berkat-berkat rohani yang tidak pernah kita bisa pikirkan sebelumnya, yang merupakan buah dari pembenaran kita oleh iman. Nah, saudara, hasil dari pembenaran tersebut adalah kepastian akan hidup yang diperdamaikan dengan Allah. Peace with God. Berdamai dengan Allah. Dan hal inilah yang akan kita pelajari lebih dalam lagi bersama-sama dalam firman Tuhan atau khotbah hari ini. Mari kita baca bersama-sama dari surat Paulus kepada jemaat di Roma dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja,
Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membaca firman-Mu. Dan bahkan ketika kami duduk bersama dalam kebaktian online ini, belajar dari firman-Mu, ajarlah kami, biar Roh Kudus berbicara, mendidik, dan menolong kami untuk memahami firman-Mu. Bahkan terlebih, kami beroleh kekuatan baru untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, 3 pertanyaan penting yang saya percaya akan menolong kita bersama untuk memahami mengenai khotbah hari ini. Yaitu yang pertama, pertanyaan saya adalah, mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Yang kedua, bagaimana kita bisa berdamai atau bagaimana kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Dan yang ketiga adalah, apakah makna dan dampak ketika kita tahu bahwa kita diperdamaikan dengan Allah? Apa makna dan dampaknya bagi keadaan kita hari ini maupun di masa yang akan datang? Mari kita mulai membahas dari pertanyaan yang pertama tadi. Mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Mengapa pertanyaan ini menjadi sesuatu yang penting, saudara? Saudara, teks kita hari ini dengan jelas menyatakan beberapa detail mengenai keadaan kita sebelum pendamaian dengan Allah dinyatakan. Bahwa sebelum kita bisa berdamai dengan Allah, keadaan kita sebenarnya tidak layak untuk diperdamaikan dengan Allah. Ayat 6 berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bahkan dikatakan juga di ayat 8 dan ayat 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, Paulus menjelaskan mengapa kita perlu berdamai dengan Allah. Adalah sebenarnya karena sebelumnya kita adalah orang-orang lemah, kita adalah orang-orang yang durhaka, berdosa, dan kita layak menerima murka Allah, kita layak dimurkai. Kita lemah, dalam versi bahasa Inggris dikatakan kita ini helpless. Kita tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri, menemukan jalan keluar dari kebinasaan karena dosa. Kita tidak mampu untuk menyediakan jalan keluar sehingga kita bisa diselamatkan. Kita durhaka karena kita berdosa dan bahkan kita menolak Allah.
kita berada dalam keberdosaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendamaian dengan Allah menjadi sesuatu yang begitu penting. Karena kita harus sadar bahwa kita berdosa, kita jauh dari Allah, dan kita layak dimurkai. Tetapi tidak sampai di situ. Selain kita sadar akan siapa dan bagaimana detail keadaan kita, bila tanpa pendamaian dengan Allah, tanpa kita berdamai dengan Allah, maka kita juga harus bisa melihat akan betapa besarnya kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Kembali ke dua ayat tadi, kita juga bisa melihat sebenarnya bukan hanya mengenai keadaan kita di luar pendamaian dengan Allah, tetapi juga akan tindakan nyata. Ada tindakan nyata dari kasih Allah bahkan sebelum kita berdamai dengan Dia, yaitu Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Lalu kemudian di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kasih Allah yang besar telah bertindak untuk menyelamatkan kita, bahkan di saat kita masih berdosa. Allah mengutus Yesus untuk menjadi juru damai agar melalui Dia kita dapat kembali kepada Allah. Dan Allah pun bisa secara leluasa memiliki akses untuk mencurahkan lebih banyak lagi akan kasih dan kebaikannya bagi kita. Saudara, pertanyaan yang kedua bagi kita hari ini adalah, bagaimana kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Ayat 1 dengan jelas mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Saudara, berdamai dengan Allah adalah hasil dari pembenaran kita oleh iman. Dengan kata lain, pendamaian dengan Allah merupakan konsekuensi atau akibat dari penyelesaian konflik antara kita dengan Allah atas inisiatif dari Tuhan sendiri. Inisiatif dari Dia, bukan dari kita. Bahwa kita berdamai dengan Allah bukan karena keinginan kita, tetapi karena Allah sendiri yang memberikan hal itu sebagai konsekuensi dari hasil pembenaran kita di dalam Tuhan Yesus. Bahwa pendamaian atau rekonsiliasi diperlukan bagi dua pihak yang berkonflik. Pendamaian berarti kedua belah pihak dipersatukan kembali bersama-sama, bebas dari sengketa dan bebas dari kecurigaan atau kekecewaan atau bahkan kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Saudara, seringkali ketika smartphone kita terasa berat atau agak lambat, salah satu hal yang biasanya kita lakukan untuk membuatnya bisa bekerja secara optimal kembali adalah dengan menghapus data-data yang tidak perlu. Kita menghapus riwayat panggilan telepon, kita menghapus riwayat percakapan di dalam grup WhatsApp kita beserta dengan gambar dan mungkin video yang terunduh secara bersamaan. Bahkan kita menghapus berbagai memori mengenai foto dan video hasil jepretan kamera dari smartphone kita, yang pada akhirnya membebani, datanya itu membebani dan memberatkan kinerja dari gawai yang kita miliki. Saudara, seandainya hidup semudah seperti itu, bila saja ada aplikasi yang memungkinkan untuk kita bisa menghapus semua perbuatan buruk, semua kenangan buruk, semua kejahatan kita, perbuatan jahat yang pernah kita lakukan di masa yang lalu,
maka hidup kita pasti hari ini kita merasa tanpa beban dan lebih enteng, lebih ringan. Sayangnya, tidak ada teknologi yang bisa melakukan hal tersebut. Akan tetapi, kasih karunia Allah bekerja secara luar biasa. Kita mungkin tidak bisa menghapus memori tentang setiap perbuatan jahat yang kita lakukan di masa yang lalu. Tetapi Allah membuat kita layak untuk berdiri teguh, diperdamaikan dengan Dia, diampuni segala dosa kita. Oleh karena semua hukuman yang seharusnya diberikan bagi kita atas perbuatan buruk kita telah dikenakan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari teks kita hari ini, saya mencatat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, ada 10 kali kurang lebih disebutkan pernyataan yang sama yang mengacu kepada tindakan Kristus untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, pernyataan atau frase yang sama, frase yang senada seperti ini ditegaskan berkali-kali oleh Paulus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia dikatakan, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Kristus telah mati untuk kita, oleh darahnya, oleh kematian anaknya, oleh hidupnya, oleh Yesus Kristus dan oleh Dia. Berkali-kali frase dengan nada yang sama yang mengacu kepada Kristus dan apa yang telah dilakukannya ditegaskan, ditulis berulang kali oleh Paulus. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini menolong kita untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Saudara, berdamai dengan Allah adalah hasil dari tindakan Allah sendiri untuk membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjadi pelaksana. Dia menjadi juru damai yang membuat kita pada akhirnya dibenarkan. Allah melihat bahwa kita tanpa kesalahan sama sekali, membenarkan kita dan kemudian kita ditempatkan dalam posisi bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Pertanyaan ketiga, pertanyaan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini. Apa dampak dari pendamaian dengan Allah, baik bagi hidup kita saat ini maupun di masa yang akan datang? Saudara, ayat 2 hingga ayat yang keempat berkata seperti ini, bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berbicara dengan jelas dan pada saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa dalam kasih karunia Allah yang telah dinyatakan untuk memperdamaikan kita dengan Dia, dalam kasih-Nya, dalam kasih karunia-Nya, kita dapat memiliki pengharapan di masa yang akan datang, bahwa kita akan diselamatkan dari murka Allah untuk menerima kemuliaan Allah, serta kita dapat bermegah, atau dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris dikatakan kita dapat bersuka cita dalam kesengsaraan yang kita hadapi saat ini. Kita mungkin memiliki berbagai masalah dan tekanan di sekeliling kita, tetapi kita tetap bisa bersuka cita. Dengar baik, kita tetap bisa bersuka cita karena adanya jaminan yang pasti akan masa depan yang jauh melampaui keadaan kita saat ini. Jaminan ini jauh melampaui apa yang kita hadapi saat ini. Saudara, kata kesengsaraan yang ditulis di dalam teks ini bermakna berbagai masalah yang dapat membuat kita tertekan, membuat kita tertindas, membuat kita menderita, dan bahkan mungkin membuat kita tersiksa. Bahkan ketika kita sengsara,
biasanya kecenderungan manusia, bahkan mungkin kita, beberapa dari kita, adalah kita tertunduk lesu dan bisa saja mundur. Hal ini bisa terjadi terhadap siapa saja, bagi diri saya, bahkan bagi setiap kita. Tetapi Allah justru memakai kesengsaraan kita, kesulitan yang kita hadapi sebagai sebuah classroom, sebagai sebuah ruang kelas untuk mengajar dan melatih kita. Supaya kemudian kita berkembang, kita bertumbuh, kita mengembangkan karakter ilahi di dalam diri kita, yaitu ketekunan, tahan uji ketekunan atau perseverance, tahan uji itu karakter, dan kita memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima pengharapan dari Allah, kita pun bisa memiliki, ketika kita memiliki menerima pendamaian dari Allah, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita pun bisa memiliki pengharapan untuk menghadapi berbagai kesengsaraan, berbagai kesulitan yang hari ini kita hadapi. Serta kita pun memperoleh keyakinan untuk masa depan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Bahwa kita akan terlibat dan kita akan melihat rencana Allah digenapi bagi kemuliaan namanya. Berapa banyak dari kita hari-hari ini menghadapi berbagai kesengsaraan. Ada kesulitan dan tantangan ekonomi yang kita hadapi. Sakit penyakit, pemutusan hubungan kerja, atau bahkan hubungan yang rusak. Kita dikecewakan, kita ditinggalkan, atau mungkin kita dicampakkan. Atau mungkin kita berdoa, tetapi sepertinya kita belum menerima, kita belum melihat mujizat, atau bahkan kita belum melihat jawaban dari Tuhan bagi setiap doa-doa kita. Saudaraku, ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita berada dalam posisi bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai anak-anak-Nya. Sehingga kita bisa tetap bersukacita dalam apapun kesengsaraan yang kita miliki. Karena Allah telah menyelamatkan kita dari kesengsaraan terburuk yang pernah ada oleh karena dosa. Maka kita pun sebenarnya bisa menghadapi kesengsaraan hari ini dengan sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Saya tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita, kapan Tuhan melakukan mujizat. Saya pun tidak bisa memberikan tips-tips atau langkah-langkah bagaimana supaya kemudian saudara bisa mengalami mujizat. Tetapi saya bisa memberi saudara jaminan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh kasih karunia Allah yang mendamaikan kita, kita bisa bermegah dalam kesengsaraan, dalam kesulitan yang kita hadapi hari ini. Dan bahkan kita bisa memiliki pengharapan. Amin. Saudara, seseorang pernah bertanya kepada C.S. Lewis. C.S. Lewis, seorang penulis, seorang pemikir Kristen besar di abad 20. Orang itu berkata kepada C.S. Lewis, dia bertanya, mengapa kok justru banyak orang Kristen, banyak orang benar, banyak orang percaya yang justru dalam hidup mereka mengalami begitu banyak penderitaan? Why do the righteous suffer? Lewis justru menjawab dengan sederhana. Dia katakan, mengapa tidak? Orang Kristen, orang percaya menderita. Dia diizinkan untuk menghadapi berbagai kesulitan, diizinkan untuk menghadapi berbagai penderitaan. Justru karena mereka memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Why do believers suffer? Why do Christians suffer? Lewis menjawab, why not? Why not? They are the only ones who can take it.
Saudaraku, posisi kita yang diperdamaikan dengan Allah membuat kita bisa untuk terus-menerus menerima dari Dia jaminan yang pasti, kekuatan yang baru, sukacita, dan pengharapan bahwa sekalipun kita menghadapi atau sekalipun kita menanggung berbagai penderitaan, atau seperti belum terjadi apapun, doa kita belum dijawab, kita tahu dengan pasti kita memiliki jaminan bahwa Tuhan masih menyertai kita. Dia memimpin dan memberi pengharapan, memberi kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Saudara, mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Karena kita terpisah dari Allah. Kita memilih untuk menolak Dia, tapi oleh kasih-Nya yang besar, Ia kemudian menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Oleh karena Kristus kita dibenarkan dan kemudian menerima pendamaian dengan Allah. Apa dampak dari pendamaian dengan Allah bagi kita hari ini maupun di masa yang akan datang? Bahwa berdamai dengan Allah memberikan kita kemampuan untuk terus bersukacita dan memiliki pengharapan di tengah penderitaan yang kita hadapi, yang sedang kita tanggung hari ini. Saya berdoa pesan firman Tuhan hari ini akan mengingatkan kita semua bahwa bagi Anda yang merasa mungkin saudara jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa hari ini Allah rindu untuk membawa Anda berada dalam posisi untuk dibenarkan. Kemudian saudara diperdamaikan dengan Allah. Bahwa Tuhan Yesus telah datang, Dia mati dan dibangkitkan, sehingga kita bisa memperoleh pengampunan dosa dan pendamaian dengannya. Bahwa inilah waktunya untuk mengambil keputusan yang tepat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan kemudian engkau berjalan bersamanya seumur hidupmu. Kemudian bagi setiap saudara yang telah berada dalam Kristus, saudara orang percaya, doa saya, harapan saya untuk setiap saudara tetap memiliki hati yang bersyukur bahwa keselamatan yang telah Anda terima merupakan sesuatu yang begitu berharga, yang telah dibayar dengan mahal oleh Tuhan Yesus, sehingga setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita tetap bisa bersukacita dan kita tetap memiliki pengharapan ketika menghadapi apapun kesengsaraan hari ini. Dan pengharapan yang kita miliki tersebut akan mulai kita ceritakan kepada keluarga kita, kepada kerabat, kepada rekan kerja kita, teman-teman di kampus, dan mungkin di komunitas kita. Sehingga bukan hanya kita saja, tetapi lebih banyak lagi orang akan melihat, akan mendengar, akan menerima, dan kemudian memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar firman yang diberitakan ini mengubahkan setiap kami. Dan bahkan biar bagi kami yang hari ini membutuhkan Tuhan, kami yang jauh dari Tuhan, aku berdoa biar ini menjadi waktu untuk kami kembali kepada Engkau, datang kepada Engkau, menerima kasih-Mu, dan bahkan kami berada dalam posisi kami diampuni di dalam Yesus Kristus. Ketika kami mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berada dalam posisi diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih untuk kabar baik yang kami dengar hari ini. Bahkan bagi setiap kami, setiap murid-murid-Mu, kami orang percaya, setiap kami yang orang Kristen, kami yang bertumbuh dalam jemaat ini, biar hari ini kami hidup dalam apresiasi dan rasa syukur akan pendamaian yang Tuhan telah kerjakan. Bahwa kami berterima kasih dan kami bersyukur dan kami bersukacita hari ini, bahwa oleh kasih karunia Allah kami boleh bersukacita dan kami memiliki pengharapan bahwa sekalipun kami menghadapi kesengsaraan, kami menghadapi berbagai tantangan hari ini, kami tetap maju dengan pengharapan dan bahkan kami tetap bersemangat untuk
memberitakan kabar baik. Bagimulah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.